Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mempersembahkan Marves Podcast. Arungi lebih dalam. Halo di Marves, balik lagi di Marves Podcast. Dan di episode kali ini bareng aku Nelly Hasani Rahmi. Dan di episode kali ini kita akan ngobrol-ngobrol nih sama warga Marves yang memang punya kerjaan tuh keliling Indonesia kebetulan. Keliling Indonesianya ngapain? Nah, ngurusin isu-isu dan kebijakan di bidang kemaritiman nih. Nah, mereka ini adalah bisa dibilang kayak tonggaknya Marves nih. Mereka mengurusi segala hal yang ada di lapangan. Nah, di episode kali ini kita sudah kedatangan ada 3 narasumber. Yang pertama ada Adel, Deputi 5. Deputi 5 itu soal bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Terus ada Mbak Indira. Nah, Mbak Indira ini dari Deputi 4 soal pengelolaan lingkungan dan kehutanan. Nah, kebetulan ada cowok satu-satunya di sini, ada Mas Semi. Nanti beliau ini perwakilan dari Deputi Sumber Daya Maritim. Apa sih sumber daya maritim dan segala macamnya, nanti kita ngobrol-ngobrol sama mereka. Say hi dulu sama kamera. Gitu. Oke, yang pertama nih, Mbak Adel dulu nih. Mbak Adel, boleh nggak diceritain di Deputi 5 ngapain sih gitu? Oke, jadi sedikit brief explanation aja buat tim Marves. Untuk Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini tentunya revolves around pariwisata dan juga ekonomi kreatif. Nah, kalau misalnya di pariwisata itu kita lagi fokusnya sama apa sih? Sama 5 DPSP. Itu ada Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang. Terus kalau misalnya untuk ekonomi kreatif, kita ada 17 subsektor, tapi untuk program besarnya sendiri kita lagi fokus ke BBI atau Bangga Buatan Indonesia. Gitu sih. Nah, lanjut ke Deputi 4, kita perkenalan dulu. Deputi 4 tuh ngapain sih soal lingkungan dan kehutanan? Silahkan Mbak Indira. Halo semuanya, jadi saya ada di Deputi 4 ya, dan kebetulan Deputi 4 ini adalah yang menangani terkait koordinasi ya, tetap ya, seperti dengan fungsinya Kemenko Marves untuk isu-isu terkait dengan pertama lingkungan dan kedua adalah untuk kehutanan. Nah, dengan dibaginya 2 isu itu akan menjadi lebih fokus kita untuk melakukan pengendalian, koordinasi dan sinkronisasi terhadap isu-isu tersebut. Mulai dari isu lingkungan ada apa aja, misal perubahan iklim, kebencanaan, isu-isu terkait danau-danau prioritas seperti itu, dan untuk isu-isu kehutanan itu bisa jadi seperti isu kita terkait dengan jasa lingkungan, produk-produk kehutanan seperti itu. Oke, lanjut ke Mas Semi, silahkan. Kalau yang kita urus di Deputi Sumber Daya Maritim ada 5 subsektor ya, ada perikanan tangkap, ada pesisir, ruang laut, ada juga pengembangan perikanan budidaya, ada peningkatan daya saing, dan ada hilirisasinya. Jadi terintegrasi dari hulu ke hilir, seperti itu Mbak Nel. Nah, itu dia kurang lebih. Sebenarnya kita ada 6 unit kerja, 3 lainnya itu soal kedaulatan maritim dan energi, terus selanjutnya itu infrastruktur dan transportasi, dan yang terakhir investasi dan pertambangan. Karena kita kebatasan durasi, jadi 3 ini aja perwakilan yang memang isu-isu yang mereka tangani ini sangat berhubungan dengan Hari Maritim Nasional nih yang akan kita peringati di tanggal 23 September. Nah, di minggu ini kita ada edisi Marves Podcast menuju Hari Maritim Nasional dan kita ngobrol nih sama mereka. Nah, tadi kan udah cerita soal mereka ngapain aja nih isu-isu masing-masing kedeputian. Terus kayak boleh dong diceritain, kan kalian perwakilan dari masing-masing Asdep nih. Asdep itu asisten deputi kebetulan. Terus tolong dong ceritain kayak isu apa sih yang sedang ditangani nih sama Semi, Indira, Adel gitu. Kalau kebetulan sekarang aku menangani isu riset dan hilirisasi industrinya. Jadi bagaimana kita menghubungkan antara riset dan industri seperti itu. Jadi salah satu produk yang sudah kita dorong diantaranya itu kincir. Selama ini kincir yang ada di Indonesia khususnya untuk kincir tambak itu kita impor Mbak Nelly, 100% impor. Padahal kebutuhannya sangat besar dan sesuai dengan arahan Presiden, kita itu akan meningkatkan produksi udang nasional sebanyak 250%. Kebayang dong kebutuhan kincir dalam negeri seperti apa. Nah, selama ini kita impor. Nah, kita menekan impor, kita dorong untuk pengembangan industri kincir buatan dalam negeri. Sekarang sudah ada. Diceritain nggak itu fungsinya ngapain sih Mas Semi? Fungsi dari kincirnya itu dapat mensuplai oksigen. Jadi
agar udang itu terus tumbuh, berkembang, agar produksinya lebih baik lagi seperti itu. Ternyata anak bangsa kita ini bisa nih Mbak Nelly membuat kincir itu. Misalkan salah satu pelakunya siapa sih yang ini dalam negeri? Ada namanya PT Om Hwahaha, itu memang yang fokus memproduksi kincir buatan dalam negeri. Gitu. Dan jangan lupa kincir buatan dalam negeri ini sudah ber-TKDN 40%. Luar biasa. Lebih dari 25% yang diarahkan dalam Perpres. Seperti Dan itu. emang saat ini pemerintah tuh fokus untuk menggenjot produk-produk dalam negeri ya, terutama yang pemerintah butuhkan dan semua sektor sih sebenarnya. Ya benar Mbak. Kan? Terus lanjut Mbak Indira, silakan. Kebetulan saya ini jadi asisten deputi pengelolaan perubahan iklim dan kebencanaan. Udah jelas seperti namanya, pasti ngomongin tentang perubahan iklim, bencana-bencana yang ada di Indonesia. Dan erat kaitannya memang ketika kita ngomong perubahan iklim di Indonesia ini, isu ini menjadi isu yang sangat santer ya dan sangat seksi ya. Apalagi sekarang kita mau menuju G20 ya, G20 ya. Recover stronger, recover together. Jadi Indonesia itu ingin menggenjot gimana caranya supaya suhu bumi ini tidak lebih dari 1,5 derajat. Gimana caranya kita ini bisa mengatasi beberapa dampak dari perubahan iklim yang ada di Indonesia seperti itu. Dan juga ada yang COP27 ya, COP27 yang akan diadakan di Mesir pada tahun ini yang juga akan membahas terkait perubahan iklim. Nah, salah satunya yang ditangani oleh Kemenko Marves, utamanya di Asisten Deputi Pengelolaan Perubahan Iklim dan Kebencanaan ini adalah yang pertama kita melakukan koordinasi terhadap penyusunan peraturan atau regulasi kebijakan sesuai dengan kita ya. Kita memang analis kebijakan dan penyusunan kebijakan di sini yang banyak ada di Marves, jabatan fungsionalnya. Kita melakukan koordinasi untuk penyusunan kebijakan terkait dengan nilai ekonomi karbon. Nah, ini istilahnya carbon pricing ya kita ngomongnya ya. Gimana caranya itu di Indonesia ini kita itu dapat saing dengan internasional untuk melakukan perdagangan karbon. Nah, di situ di regulasi itu diatur terkait mekanisme bagaimana perdagangan karbon di Indonesia, gimana Indonesia bisa bersaing dengan internasional dan juga mengatasi untuk dapat melakukan istilahnya mencapai target pencapaian NDC kita ya, National Determined Contribution, di mana pengurangan emisi GHG-nya itu kita mempunyai target yakni 29% unconditional, jadi tanpa bantuan internasional dengan atas usaha kita sendiri sebagai Indonesia, negara Indonesia, dan 41% dengan conditional ya, dengan bantuan internasional seperti itu. Jadi dengan adanya Perpres ini diharapkan nanti Indonesia itu tidak hanya dapat bersaing secara dalam perdagangan karbon ya, tapi bisa juga untuk mencapai target penurunan emisi GRK atau target NDC tersebut itu sesuai dengan yang dikomitmenkan, yakni 29% atau 41% itu. Nah, salah satunya dengan adanya regulasi Perpres 98 tahun 2021 ini. Nah, tidak hanya itu, Perpres ini juga punya regulasi turunan yang sedang saat ini kita koordinasikan, Mbak Nelly kebetulan. Nah, ini salah satunya adalah tata laksana penyelenggaraan nilai ekonomi karbon, di mana itu permen ya, turunannya Perpres, permen LHK ini yang lebih detail membahas terkait perdagangan karbon internasional maupun domestik ya, maupun hal-hal terkait lainnya seperti itu. Yang saat ini memang sedang ditunggu-tunggu dan sangat diupayakan segera agar proses implementasinya cepat, Mbak Nelly, seperti itu. Kalau kita memperlambat otomatis ya kita akan tertinggal lah dengan negara-negara lainnya ya. Seperti ini itu. Berhubungan nggak sih sama net zero emission? Nah, betul. Salah satunya itu dengan COP26 kemarin ya. Tahun kemarin itu kita sudah memberikan komitmen bahwa kita akan mentargetkan net zero emission ya, nol bersih emisi itu di tahun 2060 atau lebih cepat ya. Jadi dengan adanya peraturan turunan ini ataupun peraturan Perpres ini diharapkan itu kita juga bisa mencapai itu, Mbak Nelly, seperti itu. Ada lain kita juga punya Perpres, rancangan Perpres terkait EBT, energi baru terbarukan, yang saat ini sedang dilakukan koordinasi oleh Kemenko Marves dengan kementerian teknisnya sebagai pengusul itu adalah Kementerian SDM ya, Mbak Nelly. Jadi kita bagaimana usaha kita untuk melakukan istilahnya pengurangan emisi dari sektor-sektor pembangkit. Kita juga sedang mengupayakan untuk early retirement ya,
untuk pembangkit-pembangkit yang menggunakan batu bara, PLN, menggunakan early retirement, dan kita mensupport, istilahnya menggantikan dengan energi energi baru terbarukan seperti itu. Jadi itu salah satu upaya dari pemerintah untuk mendorong pencapaian target NDC tadi dan upaya untuk mengatasi dampak-dampak perubahan iklim yang udah sangat kita rasakan saat ini, seperti itu. Berarti mungkin untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam menangani pokoknya carbon pricing lah, net zero emission, soalnya pokoknya lingkungan, polusi, bla 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 segala macam. Makanya salah satu fokus pemerintah untuk menggenjot semuanya adalah kita penggunaan pelan-pelan ya transisi penggunaan elektrik fisikal misalkan segala macam, terus pakai solar panel gitu. Dan selain pemerintah juga sebenarnya banyak pihak-pihak lain kayak organisasi, komunitas sekarang udah banyak banget nih interest soal lingkungan ya kan. Jadi kita sama-sama se-Indonesia nih kita menarasikan lah cinta lingkungan dan segala macam untuk kesehatan bumi kita ya. Benar. Lanjut Mbak Adel, silakan mungkin cerita gimana sih di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Sebelumnya kalau dari aku sendiri, aku itu bagian dari asisten deputi sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif. Tapi sesuatu yang unik dari kedeputian kita itu adalah kita itu ngurusnya lebih fokus ke tiap destinasi. Jadi walaupun sebenarnya ada program yang berfokus ke peningkatan kualitas SDM Parekraf, tapi kalau untuk aku sendiri ada program yang lebih ditugaskan untuk fokus ke situ gitu. Nah, salah satunya itu adalah recovery pariwisata di Bali. Nah, ini sedikit fun fact aja buat teman-teman. Jadi, memang gara-gara force major ya karena pandemi COVID-19 sendiri, memang dari perekonomian kita itu secara nasional pertumbuhannya itu adalah minus 2,07%. Tapi Bali itu ternyata dari semua provinsi dia menghadapi pertumbuhan ekonomi yang paling rendah dari se-Indonesia, yaitu minus 9,3%. Nah, karena ini terjadi karena memang Bali sendiri itu sangat dependen terhadap sektor pariwisata. Jadi PDB dia itu bertumpu sekitar 70% dari sektor pariwisata. Nah, karena ini terjadi, akhirnya memang dari bulan Februari tahun lalu aku di-assign sama ada tim Bali, khusus Bali. Nah, kita ini fokus untuk mengerahkan upaya-upaya gimana nih supaya Bali itu perekonomiannya bisa bangkit kembali gitu. Nah, mungkin dari teman-teman juga sempat dengar soal work from Bali yang waktu itu sempat gencar. Nah, sebenarnya kenapa sih kita adain program ini? Karena memang back in early 2021 memang kan border negara itu pada ditutup ya. Jadi kita itu nggak bisa rely sama turis-turis yang internasional gitu. Jadi kita came up with this idea gimana caranya kita mengerahkan peran turis-turis domestik supaya mereka itu ke Bali. Nah, ternyata memang peran yang paling bisa kita andalkan itu adalah dari pemerintah dan juga dari swasta. Mereka itu kita arahkan untuk bisa bekerja di Bali gitu. Nah, tujuannya apa? Supaya bisa menimbulkan multiplier efek juga nih sama perekonomian Balinya. Nah, di samping itu kita juga ngadain transformasi Bali, kita kerja sama Bappenas. Kira-kira sektor apa sih di Bali yang bisa kita enhance lagi supaya in the future if anything happens, Bali nggak akan cuma bertumpu ke pariwisata gitu. Nah, itu ada mulai kita fokus ke pengembangan kesehatan, terus ada pendidikan tinggi yang in the future, hopefully di 2045 Bali itu udah mulai bisa diversifikasi juga ekonominya gitu. Nah, at the same time, karena pandemi ini terjadi itu juga menyadarkan kita bahwa pariwisata Indonesia itu nggak bisa cuma rely on mass tourism. Karena sebelumnya memang kita punya target untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Indonesia itu kan cukup signifikan gitu. Tapi itu sebelum terjadinya pandemi COVID gitu kan. Pada akhirnya kita menyadari bahwa ternyata memang yang harus lebih difokuskan itu gimana caranya kita bisa meningkatkan spending wisatawan dan juga masa tinggal mereka di suatu destinasi gitu. Nah, akhirnya kita shifting nih dari quantity tourism menjadi quality tourism. Nah, ini sama halnya dengan yang sebelumnya Mbak Indira jelasin juga the importance of sustainability dan lingkungan gitu. Jadi di quality tourism ini kita juga menginclude ada sustainability-nya, terus ada sustainability juga bukan dari segi lingkungan ya, tapi dari ekonominya juga. Terus kita mulai menyesuaikan dari segi supply dan demand juga untuk mencapai si quality tourism. Nah, ini mulai diimplementasikan di 5 DPSP dan kebetulan aku lagi fokusnya itu PIC di DPSP Labuan Bajo gitu. Jadi lebih handle ke Labuan Bajo sekarang. Boleh jelasin nggak nih ke tim Marves 5 DPSP itu apa sih Kak? Jadi 5 DPSP itu adalah 5 destinasi pariwisata super prioritas. Nah, ini kenapa terlahir? Ini adalah arahan juga dari Presiden Republik Indonesia. Awalnya itu lahir karena kita itu ingin membuat
Bali baru gitu. Jadi sebenarnya bukan Bali baru ya, bukan precisely kita harus membuat bentuk destinasi pariwisata seperti Bali, bukan, tapi ingin meningkatkan acknowledgement orang-orang juga, terutama wisatawan internasional, bahwa Indonesia itu tuh bukan cuma Bali gitu, ada destinasi lain yang bisa kita perkenalkan juga. Nah, lahirlah sebenarnya awalnya itu adalah 10 destinasi pariwisata prioritas. Nah, pada akhirnya difokuskan ke 5 DPSP ini dulu. Nah, itu ada Danau Toba, terus ada Borobudur, kemudian ada Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang. Nah, sedikit informasi juga buat teman-teman, kalau untuk Borobudur sendiri kita sekarang lebih fokusnya tuh ke heritage tourism atau wisata budaya, dan kalau Mandalika, kalau teman-teman tahu baru aja ada World Superbike sama MotoGP. Jadi kalau Mandalika itu lebih fokus ke sport tourism gitu. Nah itu kenapa acaranya ada di situ, ya mungkin salah satu fokus pemerintah untuk pemulihan ekonomi juga ya nggak sih? Betul, gitu. Terus kan Adel dan Indira dan Semi ini udah keliling beberapa daerah lah. Nah, ada nggak sih kayak kota yang jauh banget atau yang kayak memorable banget deh, kayak gue pengen kesana lagi karena ini dan atau ada kejadian apa di sana gitu? Oke, mungkin kalau dari aku sendiri, karena memang sebelumnya aku itu fokus banget ke Bali ya, jadi memang mungkin aku ngitung-ngitung sendiri tuh dari tahun lalu 2021 ada 18 kali aku harus bolak-balik tuh cuma Bali gitu kan. Nah, tahun ini itu berkesempatan selain ke Labuan Bajo itu sempat karena ada Likupang Tourism Festival. Jadi aku ke Likupang. Nah, Likupang ini kan deket sama Manado ya. Dan aku itu termasuk foodie yang suka banget kuliner gitu. Jadi aku kayak wow, amazed banget ternyata di Manado dan Likupang ini tuh banyak banget kuliner yang memang wah itu nggak bisa ditemuin di tempat lain gitu, dan apalagi dari seafoodnya juga enak banget. Jadi menurut aku walaupun memang flightnya juga ya lumayan panjang gitu ya. Bener, tapi worth it banget sih, apalagi juga scenery-nya di sana juga ada, terus apalagi kuliner, dan menurut aku kuliner itu tuh adalah salah satu hal yang bikin orang tuh pengen balik lagi ke destinasi wisata gitu sih. Iya benar-benar, karena salah satu mood booster, namanya juga orang Indonesia kan pengennya makan, mau makan mulu gitu. Bener banget. Terus sekalian promosi, jadi di Marfest ini kita udah pernah bikin film dokumenter 5 DPSP ya. Kalian bisa cek akun YouTube-nya, ada Danau Toba, Borobudur, Labuan Bajo, Mandalika, sampai ke Likupang kita udah pernah gitu. Lanjut Mbak Indira, memorable kota mana nih menurut Mbak Indira? Ya, ini mengingatkan saya pada suatu kota ya. Kalau Mbak Adel bilang kotanya memorable karena keindahan, karena kuliner. Kalau di sini saya lebih beda. Jadi saya tuh berkunjungnya bahkan di deputi sebelumnya saya berkunjungnya di kota yang terkena bencana gitu ya. Jadi di Semarang, Pekalongan dan Demak itu terkena namanya landslide air tanah ya. Jadi ketika muka air naik karena perubahan iklim ya, sea level rise, kemudian muka tanah tuh cenderung turun di tempat mereka di daerah pesisir sungai. Mungkin beberapa orang mengira nggak apa-apa, perubahan iklim juga nggak akan berdampak pada kita secara langsung gitu. Ternyata udah ada orang yang sudah merasakan dampak itu secara langsung, bahkan sudah bertahun-tahun mereka tinggal di lokasi tersebut dengan kondisi rumah mereka itu sangat rendah atap-atapnya. Jadi mungkin bisa ketika kita masuk ke dalam rumah itu kita harus merunduk. Jadi sedih sekali begitu ya. Kita merasakan bahwa kita merasa kenapa sih kamu kok nggak pindah aja sih dari situ gitu. Dengan segampang itu nggak bisa, karena mohon maaf ya, standar ekonomi mereka tuh berada di standar bawah gitu. Jadi ketika saya datang itu saya miris gitu, kasihan gitu. Jadi mereka harus tinggal di situ sampai anak cucu mereka merasakan hal seperti itu. Jadi itu membuat saya sebagai salah satu perwakilan dari pemerintah itu terus melakukan usaha bagaimana cara sih kita supaya mengatasi permasalahan ini. Salah satunya ada di Kasdepan kami yang melakukan koordinasi untuk penanganan subsiden ya Mbak, penurunan muka tanah itu. Jadi harapannya dengan adanya kita melakukan pengendalian koordinasi sinkronisasi itu, Marfest itu dapat melakukan koordinasi dengan baik dengan Kementerian Teknis seperti itu untuk mengatasi dampak dari perubahan iklim, yakni penurunan muka tanah dan kenaikan muka air laut seperti itu. Dan yang kedua, saya juga pernah nih perjalanan dinas ke namanya Meranti ya, Kabupaten Bengkalis ya, Bengkalis itu di daerah Kepulauan Riau. Tapi itu berbatasan dengan Malaysia ya. Jadi dia terkena abrasi ceritanya itu. Dia terkena abrasi, terkikis bahkan
ada berapa hektar, puluhan hektar itu yang hilang. Nah itu dari situ tuh perjalanannya sangat panjang Mbak Nelly, dari mulai kita perjalanan udara ya, pesawat, kita harus melakukan perjalanan darat berapa jam, 3-4 jam, kemudian perjalanan laut untuk mencapai daerah perbatasan tersebut. Nah itu yang merupakan memorable sekali di ingatan saya terkait dengan dinas di kedua tempat tersebut. Oh, gitu. Jadi land subsidence ini mungkin kalau biasanya datanya gimana sih, kayak turun berapa senti per tahun apa gitu itu kan, mungkin dari angka itu sebenarnya ini kecil kok, tapi ternyata dampaknya besar banget ya. Betul Mbak Nelly. Oke, lanjut ke Mas Semi nih, kota mana? Kayaknya saya kalau di IG story udah lihat dari Sabang sampai Merauke gitu. Mungkin semua jawaban saya udah diambil sama Mbak Adel dan Mbak Indira. Kalau saya lebih seneng traveling ya, menikmati alam kayak gitu. Jadi kota yang paling berkesan kalau menurut saya itu di Halmahera. Waktu itu kita perjalanan ke Ternate dulu, nyebrang ke Halmahera. Di situ saat itu isunya kita mau mendirikan Politeknik Kelautan dan Perikanan serta Kemaritiman di sebuah kabupaten di tengah-tengah Pulau Halmahera, tepatnya di Weda seperti itu. Jadi memang alamnya masih sangat bersih, masyarakatnya ramah, menyambut kita seperti keluarga, terasa kehangatan sih. Kalau saya sih seperti itu, Mbak. Pernah juga sih ke Ternate, emang bener-bener kayak bening banget gitu air lautnya. Bahkan itu di Ternate ya, belum lagi di wilayah-wilayah pulau-pulau lainnya gitu, kayak misalkan di Obi atau di mana gitu, itu kan banyak banget ya. Terus kayak misalkan Mas Hemi tadi udah keliling Indonesia dan nanganin isu-isu yang dihandle ya sama Mas Hemi, baik di deputi sebelumnya atau yang sekarang gitu. Apa sih rasanya punya kesempatan untuk keliling Indonesia dan mengetahui ternyata isu-isu kemaritiman di Indonesia ini sangat banyak loh, nggak cuma soal laut ikan gitu, tapi ternyata banyak meliputi dari udara, darat sampai laut gitu loh. Gimana sih rasanya punya kesempatan itu dan harapannya apa nih untuk Indonesia? Kalau saya bersyukur ya Mbak, nggak semua orang bisa mendapatkan kesempatan seperti saya dan teman-teman yang lain. Saya juga bersemangat menangani isu-isu, bertemu dengan orang baru. Ternyata Indonesia ini nggak kecil. Orang-orang Indonesia ini bisa loh bersaing sama orang-orang luar, punya kemampuan yang bahkan lebih baik daripada kemampuan orang luar. Nah, kalau untuk harapannya mungkin Indonesia bisa lebih baik lagi sih, menurut saya kayak gitu. Dan satu pesan saya mungkin karena Indonesia ini luas dan lautnya juga luas, kayaknya kita harus sama-sama tetap menjaga laut sih Mbak, agar bisa dinikmati sama anak cucu kita dan yang akan datang kayak gitu. Dan kayak hal apa sih yang paling ditunggu-tunggu nih sama Semi sama yang lainnya, kayak hari ini gue udah ngurusin reef container nih, hari ini gue udah ngurusin pariwisata apa segala macam. Hal apa lagi nih yang bikin kalian excited? Gue menanti ini nih gitu. Apa? Kayak misalkan apa sih isu apa yang bakal kalian excited dan menanti-nantikannya gitu? Kalau saya mungkin yang pengen itu menghubungkan riset dan si end user, si pengguna gitu. Jadi riset-riset kita bisa dihilirisasi, bisa jadi barang seperti itu. Jadi kita nggak cuma ekspor raw material, tapi juga barang upgrade lah seperti itu. Nah misalnya contohnya apa nih? Contohnya kayak selama ini kan kita mengekspor rumput laut ya Mbak ya. Mengekspor rumput laut mentah, tapi dengan adanya riset-riset dari universitas, dari badan-badan penelitian dan pengembangan, jadi ternyata kita bisa membuat cangkang kapsul. Karena kita sendiri masih mengimpor cangkang kapsul non nabati atau hewani, itu masih 1 miliar kapsul per tahun. Kita bisa mengganti itu dengan produk yang halal karena mayoritas kita muslim. Jadi dan non hewani seperti itu. Jadi semua orang bisa menikmati cangkang kapsul itu. Oke, dari rumput laut itu. Rumput laut. Oke, lanjut ke Mbak Indira. Kalau dari saya sih sangat itu ya. Ini sebuah amanah besar ya untuk kita, terutama kita sebagai di pemerintahan itu. Tidak hanya amanah ini bukan datang dari pimpinan ya, tapi datangnya dari masyarakat ya. Bagaimana kita bisa mensejahterakan masyarakat sebagai pemerintah seperti itu. Dan harapannya ke depannya nanti itu Indonesia itu tidak hanya mengandalkan batu bara ya Mbak Nelly ya. Jadi tidak hanya fokus pada batu bara, jadi bisa mengoptimalkan transisi energi ya ke energi terbarukan, seperti misalnya kita
menggunakan kendaraan listrik, kita menggunakan public transportation seperti itu, dan menggunakan alat-alat lain yang eco-friendly ya Mbak Neri, seperti itu. Jadi tetap kita bisa melakukan aktivitas, di samping itu kita juga bisa membantu Indonesia untuk melakukan penurunan emisi ya, untuk mencapai target emisi sekali lagi. Seperti itu Mbak Neri. Terus hal apa nih yang paling dinantikan sama Indira? Hal apa yang paling dinantikan adalah Indonesia menjadi negara superpower dalam mengatasi climate change ini ya. Tidak hanya nanti dampak yang bisa kita rasakan saat ini, bahkan berpuluh-puluh nanti akan dirasakan oleh anak cucu keturunan kita nanti. Dan kita bisa menjadi negara yang superpower, baik superpower dalam karbon, perdagangan karbon, bisa menciptakan atmosfer perdagangan karbon di Indonesia ini dan bisa bersaing dengan internasional seperti itu. Oke. Yes. Lanjut Mbak Adel. Kalau dari aku mungkin yang berkesannya itu adalah karena benar kata Mas tadi bahwa kita itu tuh ternyata peran kita tuh sangat strategis dan kita itu tuh adalah enabler gitu. Jadi suara-suara itu justru datang benar dari masyarakat dan gimana cara kita bisa memposisikan itu dan bisa menjembatani menjadi pembangunan yang nyata gitu ya. Nah kalau misalnya untuk aku sendiri lebih nggak sabarnya itu adalah karena memang fokus ke pembangunan destinasi pariwisata. Jadi aku nggak sabar ngelihat semua pembangunan ini finally came to life gitu sih. Bisa dinikmati sama wisatawan baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri, dan finally pariwisata kita itu juga dianggap sebagai destinasi yang bersaing, nggak kalah dengan negara-negara lain gitu. Dan hopefully juga wisatawan-wisatawan juga bisa menyadari bahwa di samping mereka bisa menikmati destinasi wisata ini, penting banget untuk menjaga keberlanjutan lingkungannya gitu. Ya, betul. Dan bukan cuma lingkungannya, jadi menjamin keberlanjutan ekonomi masyarakatnya, dan yang paling penting benar di jangka panjang keberlanjutan lingkungan juga gitu sih. Nah itu dia tim Marves, kita udah ngobrol-ngobrol nih sama salah tiga yang memang menangani sehari-harinya isu-isu di bidang kemaritiman. Nah untuk tentunya juga untuk kemajuan kemaritiman di Indonesia, sesuai dengan Hari Maritim Nasional, kita punya tema soal maritim tangguh untuk pembangunan keberlanjutan. Dan lagi-lagi memang pemerintah sama lagi kita flashback lagi soal G20, soal recover together, recover stronger gitu. Apa gue kebalik ya? Bener kan? Lagi-lagi itu soal dan pemulihan ekonomi. Jadi semua yang ditangani oleh pemerintah ini bukan berdiri sendiri, tapi memang memang sangat berkesinambungan gitu, baik di bidang pariwisata, laut, sumber dayanya, lingkungan, balik lagi gitu tim Marves. Sekian Marves Podcast di edisi kali ini. Terima kasih Adel, terima kasih Indira, terima kasih Semi udah ngobrol-ngobrol bareng kita semua. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mempersembahkan Marves Podcast. Arungi lebih dalam. Selamat Hari Maritim Nasional 2022 yang ke-58. Maritim Tangguh, Indonesia Kuat.